Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah, kita langsungkan pembahasan terakhir. Kita akan membahas beberapa fadilah sholat sunnah. Dan mulai malam hari ini kita berarti menjelaskan ini menikah beberapa jenis sholat sunnah. Kita mulai dari nomor pertama yang kita bahas adalah sholat malam atau qiyamul lail. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor hadis 1163, Rasulullah bersabda, Afdhalus siyami ba'da Ramadhana syahrul muharram. Siam yang paling afdol setelah siam Ramadan adalah siam di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal fardhati sholatul laili. Dan sholat yang paling afdol setelah sholat wajib adalah sholat di malam hari atau qiyamul lail. Dari sini, di bagian yang pertama, Rasul menjelaskan siang yang paling afdal setelah siang Ramadan adalah di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Para ulama menjelaskan karena memang bulan Muharram ini salah satu dari bulan haram yang ibadah di dalamnya mendapat fadilah yang lebih, dan dikhususkan siang sunnah. Tetapi Rasulullah tidak pernah siang satu bulan penuh selain di bulan Ramadan. Hanya memperbanyak siang di bulan Muharram, tetapi tidak sampai sebulan penuh siang. Dari hadis ini juga bisa kita ambil faedah bahwa bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Sampai Allah menyebut Muharram dengan syahrul, bulannya Allah. Maka ini jelas bertentangan dengan sebagian keyakinan orang Jawa yang mengatakan bulan Muharram adalah mungkin dikatakan bulan yang penuh kesialan, sehingga menghindarkan diri mengadakan acara tertentu di bulan Muharram. Ini jelas-jelas bertentangan karena Muharram dimuliakan oleh Allah, tetapi justru dihinakan oleh sebagian manusia. Maka prinsipnya akidah seorang muslim harus ada dalilnya dari Quran dan hadis. Namanya akidah itu tidak boleh diambil hanya sekedar dari cerita nenek moyang. Akidah Islamiyah itu paketnya hanya dari Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka Muharram ternyata Allah sebutkan dalam hadis ini syahrul, bulannya Allah. Para ulama menjelaskan sampai Allah menggantikan menjadi bulannya Allah, itu menunjukkan betapa Allah memuliakan bulan Muharram ini. Kemudian di bagian yang kedua, Rasulullah kemudian menjelaskan wa afdhalus sholati ba'da fardhati sholatul laili. Dan sholat yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat di malam hari. Sholat di malam hari ini khususnya adalah sholat tahajud dan sholat witir. Kenapa sholat di malam hari adalah sholat sunnah yang paling afdal? Kisahnya disebutkan di sini. Sholat malam hari adalah sholat yang paling afdal adalah karena as-sholatu fi jawfil laili wa dzalika anna sholatal laili ab'adu an riya. Sholat malam ini sholat yang paling jauh dari riya, karena kita kerjakan di dalam rumah tanpa seorang pun yang mengetahui.
Wa aqrabu ilal ikhlas, sehingga lebih dekat dengan keikhlasan daripada sholat sunnah yang kita kerjakan di masjid misalnya yang bisa dilihat oleh orang lain. Wa yatamakkana musolli minas sholati bitafarruhihi laha, dan juga sangat memungkinkan, lebih memungkinkan orang ini lebih konsentrasi, mencurahkan seluruh perhatiannya, kekhusukannya ketika menjalankan sholat malam. Wa hudu ibadihi minal asghari an-nahariyah, termasuk juga sholat malam, sholat yang paling afdol, sholat sunnah paling afdol, karena di saat malam kondisi fisik dan batin kita masih tenang, belum tersibukkan dengan kesibukan di siang hari. Termasuk juga di sini disebutkan wahiyya aqwanu ala tadabburil Qur'an wassalamah min nisyani ba'dil ayat. Sholat malam hari itu lebih mudah juga untuk tadabbur, merenungkan bacaan ayat-ayat Quran, dan juga tidak mudah lupa karena kondisinya masih segar. Kemudian wal muradu bi jawfil laili, dan masuk dari hadis Rasul menyatakan sholat malam di riwayat yang lain disebutkan dengan jawfil laili, sholat di tengah malam, itu maksudnya adalah as-sulusul akhir, sholat di sepertiga malam yang terakhir. Jadi di antara satu malam penuh, ini yang paling afdal adalah yang dikerjakan di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian hadis yang kedua berkata dengan fadilah sholat malam, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat dari Imam As-Suyuti, derajat hadisnya juga sahih, dari sahabat Abu Darda. Rasulullah bersabda, alaikum biqiyamil laili, hendaknya kalian selalu mengerjakan sholat malam. Fa'innahu da'bus sholihin qablakum, karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi umat sebelum kita ini, di kalangan orang-orang yang soleh, mereka pasti mengerjakan sholat di malam hari. Kemudian wa qurbatun ilallahi ta'ala, sholat malam itu lebih mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa manhatun 'anil ismi, dan sebagai pencegah dari perbuatan dosa. Jadi ternyata sholat malam itu sebagai proteksi. Semakin rajin orang sholat malam, lebih terlindungi dari perbuatan dosa. Wa takfirul masyiati, sebagai penggugur dosa-dosa juga. Wa maqrabatun lidani 'anil jasadi, bahkan fadilah yang terakhir untuk mengusir penyakit-penyakit dari jasad kita. Jadi ternyata kebiasaan bangun pagi, kemudian mengerjakan sholat tahajud dan witir, ini bisa mengusir penyakit-penyakit dari tubuh kita. Dan dulu pernah ada seorang dokter, kalau tidak salah dari Surabaya, meneliti tentang dampak sholat tahajud terhadap kesehatan, dan memang ternyata ini ada hubungannya antara kebiasaan bangun pagi, sholat tahajud dengan kualitas kesehatan orang yang biasa menjalankan sholat tahajud. Ini dua hadis yang saya kira cukup jelas menggambarkan bagaimana fadilah sholat malam. Kemudian bagaimana cara pelaksanaannya? Kalau Imam Syafi'i mengatakan sholat malam itu ada sholat tahajud dan sholat witir. Sholat tahajud ini jumlah rakaatnya genap, bisa 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, dan seterusnya. Kalau sholat witir ini jumlah rakaatnya ganjil minimal 1 rakaat. Di antara kedua jenis sholat ini, tahajud dan witir, Imam Syafi'i mengatakan yang lebih ditekankan adalah sholat witirnya. Walaupun idealnya tentunya kita melakukan semuanya. Ini juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah bersabda kepada sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, sholatul laili masna masna, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Sehingga jumhur ulama berpendapat sholat tahajud itu dikerjakan dengan 2 rakaat kemudian salam. Setelah itu 2 rakaat lagi, salam lagi.
dan begitu seterusnya, dan 4 mazhab tidak membatasi jumlah rakaatnya. Fa'idha khiftas subhan fa'autir biwahidah. Tetapi kalau kamu khawatir sudah terlalu dekat dengan sholat subuh, sudah terlalu dekat dengan adzan subuh, misalnya kita bangun tidur sudah 10 menit sebelum adzan subuh, persiapan mau sholat tahajud dan witir, ternyata tinggal 5 menit misalnya, maka Rasulullah mengatakan fa'autir biwahidah. Cukuplah kalian mengerjakan sholat witir saja 1 rakaat. Sehingga dalam kondisi yang sangat mepet, kita dahulukan witirnya saja walaupun hanya 1 rakaat. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan witir ini boleh dikerjakan sebelum tidur atau setelah tidur. Makanya beliau juga mengatakan, misalnya kita setelah sholat isya seperti ini, kemudian selesai sholat isya kita sholat sunnah dan isya 2 rakaat, selesai itu boleh kita langsung sholat witir 1 rakaat. Walaupun dikerjakan di awal malam. Ini sebagaimana pesan Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah agar tidak tidur kecuali sudah melaksanakan sholat witir terlebih dahulu. Sehingga Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq itu biasa witir sebelum tidur. Tetapi kalau Umar bin Khattab itu witirnya setelah bangun dari tidur. Sehingga teknisnya nanti kalau kita pilih witir sebelum tidur, maka kita witir dulu kemudian tidur. Setelah bangun tidur kita boleh sholat tahajud. Tetapi yang penting tidak boleh melakukan witir lagi, karena witir tadi sudah dikerjakan di awal malam sebelum tidur. Ini berdasar sabda Rasulullah, la witroni billahi. Tidak ada sholat witir, tidak ada 2 sholat witir dalam 1 malam. Jika ini teknis yang pertama, witir dulu sebelum tidur. Nanti kalau baru tidur mau sholat tahajud, tinggal sholat tahajud dengan jumlah rakaat yang benar. Atau cara yang kedua, kita tidur dulu, kemudian bangun tidur, sholat tahajud, boleh 2 rakaat, 4 rakaat, atau kebiasaan Rasul 8 rakaat. Nanti ditutup dengan sholat witir yang jumlah rakaatnya ganjil. Boleh 1 rakaat, atau 3 rakaat, atau 5 rakaat, bahkan bisa 7 rakaat atau 9 rakaat. Yang penting witir itu adalah jumlahnya ganjil. Ini sebagai motivasi bagi kita semuanya, setidaknya minimal kita usahakan latihan dulu. Mungkin kalau belum terbiasa, latihan dulu setiap malam kita usahakan minimal witir 1 rakaat, baik sebelum tidur atau setelah tidur. Nanti mungkin kalau sudah bisa istiqomah, bisa kita tambah tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Nanti tambah lagi mungkin tahajud 4 rakaat, witir 1 rakaat atau 3 rakaat, begitu seterusnya, sehingga kita nanti bisa mendapatkan fadilah yang banyak sekali, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.